Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari Mitra. Selamat pagi, apa kabar? Boleh dong di kolom chat mau tahu aja dari perguruan tinggi mana saja atau dari perwakilan Mitra mana aja. Wah, ada Bu Hesti. Selamat pagi, Prof. Prof Hesti sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Riza, Selamat Bapak Ibu pagi, semua. Prof. Waalaikumsalam. Kami happy sekali loh bisa dihadiri oleh Prof. Ada Ibu Terima Vin dari kasih. UMM. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tiap minggu ini Ibu Vin selalu hadir menemani kita di Alhamdulillah. sini. Terima kasih. Agung, UMK Kudus, Tikubang Semarang. Selamat pagi, Tikubang. ITK Balikpapan. Wah, Sabang sampai Merauke nih Mbak Vivi. Rame semuanya sudah hadir. Dari pihak mitra, dari mitra mana aja yang udah hadir? Tony, Unindra, selamat pagi Pak Tony. Unindra itu Indah-Prasta PGRI ya, bener nggak sih? Batam, BPJS Ketenagakerjaan, dari mitra sudah hadir. Ya, Terima betul. kasih Pak Indra. Ya Mbak Unindra, Jakarta, Benar ya PGRI. Pak Tony. Oh, kalau nggak salah PIC-nya MSIB Pak Bayu. Oh, Pak Bayu. Ada ya? Oh, nanti saya belum ini. Oke. Dan pasar juga sudah hadir semuanya. Sip. Materinya seru banget nih Bapak Ibu sekalian, penting banget buat kita dalam menjalankan program MSIB ini. Terima kasih telah berkenan hadir di hari Minggunya yang seharusnya bisa jalan-jalan, tapi lebih memilih ada di sini nih bersama Mbak Vivi dan Kaca. Selamat pagi Surabaya. Waduh, seru nih kalau ada seorang Surabaya rame. Sip. Oke, tanpa nunggu berlama-lama Kak Vivi, Kak Kaca, kita izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih telah berkenan hadir. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung aja nih kita serahkan ruangan yang indah ini kepada tim tempat. Kak Vivi, silakan. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman mitra. Senang sekali saya pagi hari ini, Vivi, berkesempatan atau diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen serta teman-teman mitra di acara webinar yang merupakan kolaborasi antara kampus MSIB, ya, Kampus Merdeka MSIB dengan tempat Trainer Skills. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit ulasan ya mengenai tempat itu tersendiri. Tempat Trainer Skills adalah asosiasi yang didirikan sebagai wadah berkumpulnya trainer dan pebisnis training yang sudah menjalani inkubasi trainer mentoring program, yaitu tempat selama kurang lebih 16 minggu. Dengan lead mentor kami, yaitu Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Nah, tempat memiliki standar kualitas dan semangat yang tinggi untuk memberikan solusi nyata bagi Indonesia dan sekitarnya. Saat ini, kurang lebih sudah ada 170 trainer ya dengan berbagai expertise. Jadi senang sekali kita bisa bekerja sama antara tempat Trainer Skills dengan Kampus Merdeka MSIB. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau saya nanti sebagai moderator, kita akan didampingi oleh salah satu mentor di tempat ya, yaitu Kaca. Kalau saya panggilnya Kaca karena nggak mau dipanggil Ma, nggak mau dipanggil apa lagi gitu ya. Kaca, nama lengkapnya sendiri yaitu Kaca Ibrahim. Nanti ya, beliau merupakan mentor dari tempat Trainers Guild, tempat Trempa ya, merupakan wadah trainers bisnis inkubator. Juga CEO dari Service First ID dan COO dari Mama Sibuk gitu ya. Jadi banyak banget nih kegiatannya Kaca kali ini. Juga merupakan certified coach dari Loop Indonesia dan sertifikasinya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi saya pribadi senang sekali dapat mendampingi Kaca di sini ya untuk mendapatkan ilmu mengenai mentoring. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama juga nih ya, kita langsung panggil saja Kaca Ibrahim yang akan mendampingi memberikan pemaparan materinya di pagi hari. Silakan Kaca.
Baik, terima kasih Teh Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya doakan semuanya hari ini, pagi ini bahagia, sehat, Amin ya Allah. berkelimpahan kasih sayang dari keluarga, berkelimpahan rezeki, Amin ya berkelimpahan Allah. berkah sampai akhir hayat, insya Allah. Bapak Ibu, senang sekali pagi ini saya bisa ada di sini mewakili tempat Trainers Guild dalam hal ini. Kayaknya ada merah-merah nih Teh Vivi, tunggu ganggu. Ya, apa adanya banget ya. Bahasnya hari ini pagi ini adalah mentoring skill. Mentoring skill itu salah satu hal yang memang kita lakukan selalu di tempat, di sebuah wadah pembinaan atau pengembangan trainer terbesar di Indonesia dengan 180-an, 170 sekian, 180 mungkin sekarang ya Teh Vivi ya, ditambah sedang ada cohort yang berjalan mungkin sekitar 100, akan menjadi 200 karena ada 20 orangan di cohort yang baru, dan memang program mentoringnya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, saya senang sekali pagi ini yang hadir di sini adalah Bapak Ibu dosen, dan kebetulan saya mahasiswa. Mahasiswa yang lagi belajar di Universitas Negeri Jakarta untuk program Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi alhamdulillah hari ini bersua, insya Allah ini menjadi silaturahmi kita, makin ketemu terus, makin bisa sharing, berbagi. Kita mendengarkan dari sudut pandang akademisi dan kita berbagi di sini dari sudut pandang praktisi. Nah, Bapak Ibu, materi yang kita bahas hari ini adalah mentoring atau mentorship program. Izin saya buka screen dulu. Hari ini lebih enak sebetulnya kalau nanti kita bahas case by case supaya kita dapat solusi yang berdampak, tapi ada baiknya juga saya buka dulu. Apa sih yang disebut sebagai mentoring program atau mentorship program? Ini tadi udah dijelasin sama Teh Vivi, jadi nggak dibahas lagi. Nah, mentorship program. Mentorship program itu sebenarnya adalah sebuah proses berkelanjutan. Kalau di kampus mungkin kita kenalnya itu cuma teaching gitu, ngajar. Kalau mentoring itu proses berkelanjutan yang isinya ngajarin juga, nasehatin juga, bantuin juga. Bantuin apa aja, bahkan dari segi personal, profesional, bahkan hal yang sampai yang remeh-temeh jika memang perlu dibantu, itu kita bantu juga. Bantunya bantu siapa? Bantu less experienced person yang memang menurut kita secara experience masih kurang. Jadi mereka punya cara atau punya langkah atau punya tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Itu mentorship. Kalau kita lihat, apa sih kekuatan umum dari mentorship program ini? Sebenarnya mentorship itu tujuan utamanya adalah akselerasi, baik dari personal maupun professional development dari mentinya. Nah, tadi kan kita ada teaching, ada advising, ada helping. Ini juga ada guidance, ada advice, ada guidance, ada advice, udah di teaching, advising, helping, kita guide juga. Kita kasih advice juga yang mana yang tepat dan yang mana yang tidak tepat, dan ada feedback atau bisa kita sebut juga sebagai feed forward. Jadi nggak cuma lihat belakang tapi juga lihat depannya gimana nih. Dari mentornya yang punya experience daripada mereka si menti. Perbedaan utamanya dengan coaching, kalau coaching itu result oriented sebetulnya, kalau mentorship program relationship oriented. Kenapa relationship? Karena ini bilateral, ketika dua belah pihak ya, ketika salah satu orang atau satu mahasiswa kita mentoring, sebetulnya secara tidak langsung mentornya juga lagi belajar banget. Lagi banyak banget mempelajari sesuatu di sini,
Sehingga ini menjadi poin penting, dan biasanya dari pengalaman sependek pengetahuan saya, ketika sebuah proses mentorship program, relationship antara mentor dan mentinya tidak deep, tidak ada chemistry, di sini, tidak commit to deeper relationship yang ada trust, reliable, ini biasanya nggak akan last lifetime. Biasanya hubungannya pendek. Mungkin Bapak Ibu dosen pernah merasakan tahu-tahu mabur aja gitu. Padahal kita udah nelatenin, misalnya Pak Zudi udah nelatenin, wah ini udah saya setengah mati, setengah jiwa gitu bantuin dia. Tahu-tahu si mahasiswa baper Pak, kabur, hilang. Entah kemana. Atau tiba-tiba mewek, nangis, drama, dan lain sebagainya. Ini sering sekali terjadi. Bahkan saya sendiri pun seperti itu. Saya sendiri merasakan tiba-tiba menti kabur, left group, tahu-tahu dia nanti nangis, ngilang, mewek, udah biasa banget. Kenapa? Karena ternyata ketika saya memutuskan menerima mereka untuk menjadi menti pun, saya tidak benar-benar menemukan chemistry. Tapi yang punya chemistry dengan relationship yang deep, itu pasti akan last lifetime. Sampai mereka lulus kelak, sampai mereka kelak punya usaha sendiri atau bekerja, atau nanti sampai mereka tua, they will never forget you. Tetap nyari. Itu yang terjadi sama saya juga. Saya punya mentor, ada Falco Leonhard namanya, beliau tinggal di Malaysia sekarang tapi orang Jerman. Dan ada Pak Ari Basuseno, mantan bos saya waktu masih di Bank Mandiri. Sampai hari ini saya masih cari mereka. Padahal saya bukan lagi mentinya mereka, kalau menurut mereka, dan bukan lagi anak buahnya mereka. Nah, ini perbedaannya antara mentorship program dengan coaching program. Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau nanti boleh di-keep dulu pertanyaannya, kita bahas di belakang. Kemudian, ini perbedaannya tanya nih Bapak Ibu. Coaching and mentoring. Kalau coaching lebih ke test oriented, mentoring tadi udah saya jelasin relationship oriented. Kalau coaching only for business issue, cuman akan bahas business issue. Kalau mentoring fokusnya nggak cuman business issue tapi juga personal issue. Bisa jadi nanti dia akan curhat masalah pribadi, akan curhat masalah keluarganya, akan minta bantuan soal bagaimana menangani konflik-konflik yang dihadapi di pertemanan dan lain sebagainya. Nggak cuman soal kerjaan-kerjaannya aja. Dan biasanya coaching orientasinya jangka pendek. Dia punya tujuan jangka pendek, udah tercapai, bye sama dosennya, atau bye sama mentornya. Tapi kalau mentoring, Pak, abis ini apa Pak? Bu Vin, abis ini saya ngapain Bu? Abis ini apa lagi Bu? Terus gimana Bu supaya saya bisa lebih cepat Bu? Apa yang perlu saya lakukan nih Pak Hairul supaya saya naik terus, level up terus. Orientasinya jangka panjang dan nggak kelar-kelar. Nah, kalau coaching mudah diukur dengan menggunakan angka atau target pencapaian. Ya kalau di tempat kerja sih gampang banget biasanya lihatnya KPI, atau kalau mahasiswa gampang banget lihatnya di nilai, di IPK. Tapi kalau mentoring, terutama yang tujuannya terkait personal, kita sulit untuk mengkuantifisir. Susah untuk ngangkainnya. Tapi kita ngelihat dari level up performance-nya dia, attitude-nya dia, skill-nya dia, dan knowledge-nya dia. Sebelum dan setelah kita dampingi. Oke. Nah, kemudian fungsinya apa nih mentorship? Secara karir, sebenarnya ini merupakan sebuah sponsorship, exposure and viability, kemudian ada juga coaching di sana. Kita juga protect them. Protect itu melindungi mereka dari bahaya ya. Jika kita lihat, oh ini ada satu hal yang kayaknya menyimpang nih, gimana caranya meluruskan kembali agar dia kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada challenging assignment, ada hal-hal yang kayaknya jahat gitu. Kayaknya kalau dilihat dari sudut pandang menti tuh, menti suka bilang, ini nih kayak mengerikan nih Kak, ini nih kayaknya nyiksa deh Kak, lo nyiksa gue deh Kak. Tapi begitu udah kelar, untung kaca ngasihnya begituan. Jadi ada challenging assignment yang kita bisa lihat dari mereka,
tapi mereka sendiri melihat itu sebagai satu hal yang kayaknya menakutkan banget, dan kita bisa nge-push mereka untuk melakukan, dan mereka dengan kesadaran melakukannya. Sementara kalau dari psikososial, mentoring ini tentang role modeling. Jadi mau nggak mau nanti suka nggak suka Bapak Ibu dosen dan para mitra semua akan dianggapnya benar terus gitu. Tapi ketika nggak benar, dia bisa terpuruk-puruk kok. Orang yang saya cintai sedemikian rupa yang bernama Darmawan Cahya kok tiba-tiba begini gitu. Itu realita yang nanti akan kita hadapi karena kita dilihat sebagai makhluk yang sempurna padahal nggak ada manusia yang sempurna. Jadi apa kata kita tuh kadang-kadang benar aja. Kemudian ini soal acceptance and confirmation, penerimaan dirinya mereka dan penerimaan diri kita juga sebagai seorang mentor. Penerimaan bagaimana kita melihat situasinya ketika mereka gagal, ketika mereka berhasil, menerimanya itu dengan bentuk yang seperti apa. Kemudian ada konseling juga di sana. Dan yang paling penting, this is a lifetime friendship. Sebuah pertemanan, walaupun mungkin beda umur, jarak umurnya jauh, tapi terasanya tuh seperti pertemanan yang sangat dekat. Ini penjelasannya, saya nggak jelasin lagi, nanti Bapak Ibu saya kasih aja slide-nya, bisa dipakai untuk mendidik mentor-mentor yang lain. Kemudian ada, kalau di kita, kalau di tempat tuh sebenarnya ada, boleh tanya sebelum lanjut. Boleh, Bu Bisa Fit. diberikan contoh untuk kasus yang sama, misalnya bisnis. Nah, Baik. ada coach, ada mentor. Nah, posisinya itu yang mana yang coach, mana yang mentor. Untuk satu Baik. kasus misalnya. Bisa ya seperti itu? Bisa, Maaf. bisa. Ya, Bisa. makasih. Kalau coach itu sebetulnya hanya men-trigger, menemukan sisi terbaik seseorang dengan tools-nya tadi coaching. Contoh kalau di bisnis, coach, Bu Fin punya bisnis, saya nggak perlu jago bisnisnya Bu Fin. Saya nggak perlu pintar bisnisnya Bu Fin. Saya nggak perlu tahu benar-benar bagaimana bagaimana bisnisnya Bu Fin. Tapi saya bisa menemukan sisi terbaik Bu Fin dengan coaching. Bisa dengan men-trigger, bertanya, menemukan, dan penemuan jawaban serta solusinya ada di Bu Fin sendiri, bukan saya. Sementara mentoring, umumnya mentor adalah orang yang mempunyai experience, knowledge, and skill di bidangnya, di bidang yang dia mentorkan, sehingga experience, skill, and knowledge tersebut dapat menjadi sudut pandang bagi mentinya. Perbedaannya di situ, Bu. Paham. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bu Fin. Saya lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau di tempat ini kita lihat ya sebenarnya ada yang tradisional yaitu one-on-one, di mana menti mentor ya ketemu aja gitu dengan struktur mentoring yang disepakati, kemudian melakukan mentoring program dalam jangka waktu tertentu, tapi umumnya sih nggak udah-udah. Sementara di tempat juga dilakukan distance atau virtual mentoring, karena di tempat itu sistemnya adalah blended, separuh kita gunakan online, separuh kita gunakan offline. Jadi ada juga virtual mentoring, apalagi sejak pandemi begini, banyak kan dilakukannya secara virtual. Kemudian ada grup mentoring di mana single mentor itu bertemu dengan satu grup atau satu cohort mentee. Satu grup atau satu cohort mentee. Jadi satu mentor, mentinya 5, belajarnya bareng. Mentinya 6, belajarnya bareng. Yang satu cohort itu biasanya mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya tujuan sama. Misalnya yang jalan di saya sekarang itu ada 3 grup mentoring untuk menyelesaikan modul mereka hingga jadi buku. Ini per grup, jadi ada 3 grup, satu grup isinya 5 orang, satu grup isinya 4 orang, dan satu grup isinya cowok-cowok 3 orang. Ini grup mentoring.
secara cara teknis kita bisa sesuaikan dengan cara dan teknis terbaik yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya, karena ini cuman acuan aja. Kemudian ini yang paling penting sebelum kita memutuskan untuk menjadi mentor. Sebelum mentoring, pertanyaan ini yang penting ditanyakan kepada diri kita sendiri. What do you want to get out of mentoring? Cari apa mau mentoring? Ada yang mentoring cuman mau ya lucu-lucuan aja Kaca, seru-seruan. Wah, kayaknya kalau jadi mentor tuh keren Kaca. Wah, kalau jadi mentor tuh kayak gimana gitu. Nyari apa sebenarnya? Ini perlu digali ke dalam diri sendiri. Kalau ditanya, what do I want to get out of mentoring? Saya belajar. Ketika saya mentoring itu, saya belajar. Karena ternyata banyak sekali ilmu-ilmu baru. Katakanlah misalnya menti saya yang sedang berjalan, ada dokter, ada pemilik perusahaan, ada pemilik bisnis ya. Dari mereka saya belajar. Belajar tentang hal baru dan cerita baru. Apa yang mungkin baik bagi saya di masa depan. Nah, intention and goal-nya apa? Nggak nyari terkenal sih. Nggak nyari juga untuk dapat pujian atau terima kasih. Bahkan ditinggalkan pun ya biasa aja. Dihina-hina setelah ditinggalkan, dijelek-jelekin di luar sana, dikatain judes serigala macan juga biasa aja. Tuh, ini fakta ya Bapak Ibu ya, nanti boleh dikonfirmasi itu ke TVV, ya itu yang terjadi gitu. Tapi because of my intention is to help others, jadi mau hasilnya nanti kayak gimana di belakang sana, that's okay, nggak apa-apa. Karena goalnya memang mau bantuin lebih banyak orang berkembang di bidang training. Mau bantuin lebih banyak orang, mereka modulnya cakep. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, what does success look like for me? Success look like for me bukan sayanya yang sukses. Bukan sayanya, tapi mentinya. Ketika mentinya launching, ketika mentinya bukunya jadi, ketika mentinya kelar kerjaannya, modulnya bagus, diterima perusahaan. There is success for me. There is success. Jadi suksesnya tuh bukan, wah Ikaca keren ya bisa mentoring sekian puluh atau ratus orang, kemudian mereka semua sukses, bukan di sana. Tapi letaknya adalah ketika mereka sukses, berarti itu bagi saya juga sebuah kesuksesan. Ada Bu Lina yang mau bertanya, kayaknya silakan dulu Bu Lina, monggo. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon izin saya off cam ya Bu ya. Iya, ini ada satu pertanyaan karena kan tadi mungkin agak basic ya, ada di slide follow up dari di slide awal. Terlepas dari definisi apakah itu mentor dan coaching, tadi Ibu menjelaskan bahwa yang paling penting salah satunya untuk dibentuk itu adalah emotional trust, gitu ya. Nah, apakah mungkin bisa dipaparkan entah mungkin nanti atau di salah satu bagian dari presentasi ini, bagaimana caranya untuk memang memulai emotional trust itu gitu, karena tidak dipungkiri bahwa mungkin kita sebagai mentor, ya we are just like what you mentioned earlier, kita itu just a human being gitu ya. Salah satunya mungkin kita itu juga memiliki certain judgment gitu. Mungkin melihat calon menti kadang kita kok gini amat sih gitu. Kadang ada it's a very natural dan very human gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kita selaku mentor ketika kita itu bagaimana caranya kita bisa aware on our own bias gitu ya. Preconceived judgment gitu mungkin kalau ada, dan mungkin kalau di sisi mentinya sendiri kadang kan mereka agak sungkan karena ini orang baru gitu, like I need to talk with a stranger gitu ya. Dimana kalau tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah kedepannya nanti juga tentang building personal relationship gitu, dan juga tentang personal issue gitu ya. Nah, kadang kan kita butuh apa ya, keberanian gitu buat ngomong kepada orang baru, dan kadang mungkin menti itu agak takut gitu. Jadi kadang mereka juga ngerasa bahwa wah kok ini gini amat sih gitu, apa atau saya takut salah nih atau gimana gitu. Nah, kadang itu yang membuat mungkin
emotional trust-nya mungkin agak susah. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ketika kita memang tahu bahwa menti ini agak sulit nih open up gitu ya dengan kita gitu. Nah, apakah Ibu punya saran atau strategi kira-kira tuh seperti apa untuk overcome obstacles ini gitu. Oke. Thank you Bu, terima kasih. Thank you Bu Lina. Saya langsung jawab aja ya Teh Vivi, takutnya nanti lupa. Silahkan Kaca. Kalau saya secara pribadi, Bu Lina, ketika ada menti datang ke saya untuk minta mentoring, I never rejected them, nggak pernah ditolak, diterima aja dulu. Walaupun belum ada emotional bonding, belum ada relationship yang baik dengan mereka, saya terima aja dulu. Kenapa? Time by time, day by day, nanti akan ketemu sendiri ini cocok apa enggak, and most likely yang tumbang akan tumbang dengan sendirinya, yang lanjut akan lanjut dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa. Bahkan tidak perlu juga menggali untuk mereka menjadi terbuka ke kita, untuk mereka menjadi mau menceritakan their personal issues, enggak perlu juga. Karena sepanjang intention kita adalah memang menerima mereka 100%, benar-benar nerima sebagai orang yang perlu kita bantu dan kita punya willingness to help, dengan niat baik saya mau nolongin, itu secara natural terseleksi. Ini by experience. Jadi di awal pandemi kemarin, kita challenge pertama TTG pandemi itu bulan Juni ya Teh Vivi ya? Ya, Juni untuk Juni. Kita ada challenge tempa bulan Juni, dan setelah challenge selesai tiba-tiba ada 7 menti hubungin saya. 7 member tempa, 7 trainer hubungin saya dan mereka bilang ke saya, Kaca, saya mau mentoring pribadi dan berbayar, kita bertujuh sebagai sebuah grup. Dan kita pengen kembangin modul kita lebih bagus hingga jadi buku, dan kita mau create new produk untuk kita jual sebagai seorang trainer. Dan saya nggak nolak, 7-7-nya saya terima. Walaupun di kepala saya udah tahu yang ini begini, 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 saya terima 7-7-nya barengan. And of course ada storming di sana. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, namanya orang yang berbeda 7 orang, ya akan ada storming. Dan along the way, dari 7 ini sisa 5. Sisa 5 orang. 2-nya kemana? 2-nya Japri tiba-tiba Kaca terlalu kejam, dan saya nggak cocok sama Kaca, dan saya mau out aja. Monggo, nggak apa-apa. Dan kemudian tiba-tiba di sosmed ada banyak sindiran-sindiran, mentor begini, enggak apa-apa. Karena memang niatnya ya helping out, enggak apa-apa kalaupun terjadi seperti itu. Tapi itu natural prosesnya, Bu Lina. Kita nggak bisa paksain. Tergantung kata hati aja, mau terima ya terima. Kalau saya semuanya saya terimain aja dulu, enggak apa-apa, terimain aja dulu. Nanti secara proses, ya itu bagian dari risiko saya untuk ngelihat kenyataan bahwa ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Tapi yang cocok, yang nerima, bahkan kadang-kadang sampai mohon maaf keluar kata kampret, nggak ada artinya kampret buat mereka. Aduh, kampret nih nggak kelar-kelar, ngakak. Bahkan kata kampret pun mempunyai makna yang akhirnya lucu buat beberapa orang yang memang sudah terbangun chemistry. Sama kayak kita waktu kuliah atau ketika kita waktu remaja, celak-celaan nama bapak tuh nggak sakit hati gitu zaman saya ya. Mungkin di zamannya Bapak Ibu pernah tuh kalau di sekolah suka yang dibawa-bawa adalah nama ayahnya. Nggak tersinggung, biasa aja. Ya karena memang maknanya makna lucu aja pada waktu itu. Sama, mentoring juga seperti itu Bu Lina. Jadi tidak perlu maksa untuk mereka terbuka, biarkan mereka terbuka dengan sendirinya. Tidak perlu menggali mereka untuk mau menceritakan personal problem or personal issue-nya ke mereka, karena ya itu haknya mereka, apakah mereka merasa cocok untuk membaginya kepada kita atau enggak. Bahkan di proses mentoring pun, dari 5 orang yang tersisa bersama saya yang tadi saya ceritakan, ada yang bisa jujur langsung Japri, Kaca aku gini. Ada yang bisa langsung telepon nangis-nangis, Kaca gini. Tapi ada juga yang lewat,
Kak Sisi bilangin dong nih, disebut aja ya namanya, udah kesebut ya, Kak Sisi bilangin dong sama Kak, nggak bisa bohong banget, bilangin dong sama Kak ini, Kaca sampaikan gini, ada juga yang seperti itu, tapi ya tidak ada yang salah dari setiap prosesnya, dijalankan saja secara natural, diterima saja secara natural, balik lagi ke intention and goals-nya kita apa. Fokusnya ke situ aja. Gitu Bu Lina, semoga cukup menjawab ya. Menjawab nggak Kak Vivi? Pertanyaannya tadi apa aja? Udah ya? Saya rasa menjawab ya, untuk membangun chemistry memang nggak bisa dipaksakan, Nggak gitu bisa ya Kak Cai, ya. paksakan. Iya. Dan kita karena di sini kan berbeda dengan coaching ataupun yang lainnya ya, mentoring soalnya. Mentoring soalnya, betul. Dan yang namanya kalau saya yang namanya proses mentoring ini lebih kepada apa yang saya pikir. Jadi dari 7 orang pertama aja, apa yang saya pikir itu benar-benar terjadi. Apa yang saya pikir tuh gini, wah ini kayaknya nggak kuat nih, beneran lo nggak kuat dia. Wah ini kayaknya beneran jumpalitan ya, beneran jumpalitan gitu. Jadi apa yang kita pikir tuh sebetulnya bagian dari intention kita juga. Jadi terima aja. Monggo Pak Zudi. Kaca, ya di sini sudah ada Pak Zudi lagi. Kita lanjut sebentar ke Pak Zudi ya Kaca ya. Silakan. Silahkan Pak Zudi. Ya. Berdasarkan pemahaman saya atau yang dijelaskan Kak Aca tadi, apakah sebagai mentor misalnya kita mau memasuki area yang kita mentor ya, apakah kita itu langsung memindset kita mentor, apa sebenarnya kita itu masuk sebagai coach dulu untuk memahami apa yang mereka inginkan, baru jadi mentor, apa langsung kita itu menjadi mentor? Kadang-kadang kalau kita masuk tiba-tiba orang merasa didikte seakan-akan begitu ya, itu problem juga, terutama nanti di MSIB ini kita akan sering bertemu dengan industri-industri yang seperti itu ya. Baik. Pada dasarnya begini Pak Zudi, lihat dulu situasinya, ini menti kita dapatkan karena dia yang nyari kita atau dia di-assign ke kita. Dua nih ya, berbeda ya. Ada yang kita dapat karena, oh dia datang, cuk. Pak Zudi mentoring saya dong. Ada yang gitu. Tapi ada yang di-assign, Pak Zudi, nih saya kasih menti ya. Nih. Ini dua yang beda. Kalau yang nyari biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk dampingi karena pasti dia udah cari tahu, udah search soal kita, udah benar-benar mengusahakan ini orang yang cocok nggak buat saya. Sementara yang di-assign, Lanrimo Pak judulnya kan, terima aja nih. Nah, biasanya proses di awal, untuk yang saya nerima ya, saya akan open up myself dulu Pak. Saya akan info bahwa saya mau mendengar, saya mau menelateni, saya mau melihat dari sudut pandang saya dan saya mau membantu. Intention saya juga saya bilang, dan goal saya juga saya bilang selama 3 bulan proses mentoring, goal saya adalah ini. Jadi saya kepengen semua launching produknya, launching modulnya, dan result yang saya inginkan adalah ini. Tapi saya juga berbicara mengenai keterbatasan saya. Keterbatasan saya agak sedikit perfeksionis. Semua tuh kayaknya rempong banget didetilin gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang kalau lagi sekali masih ditelatenin, 2 kali ditelatenin, 3 masih salah, biasanya agak ngegas dikit gitu, ngegas lagi. Saya biasanya bilang sama mereka, ini perlu ketahanan juga nih, saya juga perlu ketahanan untuk menahan diri, teman-teman juga perlu ketahanan untuk menghadapi saya yang mungkin dalam tanda kutip akan ngegas. Ini naturalnya saya sampaikan ke mereka, kalau memang saya terima mereka, desain ke saya. Tapi nanti sepanjang jalan, sepanjang saya terbuka menerima mereka, dan saya juga terbuka membuka diri tentang keterbatasan saya. Ini soal keterbatasan ya Pak ya. Karena kadang-kadang yang membuat konflik adalah keterbatasannya kita, bukan kemampuannya kita. Kemampuannya mereka akan, wih Pak Zudi, wih gitu. Tapi ketika mereka lihat keterbatasan, sebab tadi mereka di kacamatanya mereka adalah, he is my role model.
Itu tuh kayaknya tampak bagus. Jadi ketika ngelihat ada satu dikit aja yang salah, yang terjadi adalah baper. Nah, jadi kalau di assign, open aja dulu Pak. Sampaikan, sebenarnya ada 3 nih Pak. Kita buka aja ya. Sebenarnya ada 3 hal yang menjadi fokus nih. Menjadi fokus menti. Yang pertama adalah goal. Sampaikan aja goal kita apa, goalnya mereka tanya apa, tujuan personal dan profesionalnya menti ini apa. Misalnya, Pak Zudi, saya datang ke Pak Zudi, Pak Zudi bukan dosen saya, tapi saya kepengennya saya punya IPK cum laude, dan saya dengar Pak Zudi banyak tuh nelatenin para mahasiswa yang mereka tuh cum laude. Misal, personal and professional goal-nya mereka kita dengerin, tapi kita juga sampaikan, oke, saya juga mau bantuin kamu untuk punya IPK cum laude, tapi saya juga punya target nih, karena saya juga punya standar, saya juga punya hal-hal yang perlu diikuti supaya ini sampai ke sana. Kamu sampai ke sana, saya juga sampai ke sana. Kenapa? Saya juga nggak mau gagal jadi mentor. Jadi saya juga punya goal, kamu juga punya goal. Ini clear di depan Pak Zudi. Goalnya dia, goalnya kita, clear. Saya selalu bilang sama menti-menti yang di-assign ke saya, goal saya semua launching ya, jadi nggak ada yang left behind. Makanya nama grupnya selalu pasti launching. Kudu launching, modulnya kudu kelar, itu goal saya. Jadi apapun yang terjadi, ayo kita berjibaku sama-sama, satu grup ber-6, ber-7 untuk bikin kita semua launching. Itu goal saya. Kemudian nomor 2, lihat apa passion mereka, keinginan dan minat. Karena kalau ini nggak benar-benar pas, biasanya menti gitu ya, kalau di tempat tuh ikutan tuh gini Pak Zudi dan Bapak Ibu serta mitra yang lain. Wah, kayaknya modul itu lagi tren tuh Kak Ca, lagi banyak. Modul apa? Design thinking, agility. Itu kayaknya lagi tren. Tapi sebetulnya dia nggak punya passion. Bahkan dia nggak punya credential untuk melakukan hal tersebut. Cuman ngelihat karena itu keren aja. Nah, ini perlu diluruskan. Perlu kita luruskan bahwa dia perlu menyusun modul atau misalnya kalau di kampus itu skripsi atau tesis atau disertasi yang memang sesuai dengan passionnya dia sukai, dia bisa ngulik dengan senang hati dan ngejalannya dengan senang hati. Jangan nanti pada akhirnya di ujung kalau di tempat tuh pivot. Di depan, ini kayaknya di sini ada nih satu yang pivot. Tadi saya lihat ada nggak? Kayaknya tadi ada Mas Arif. Siapa Kaca? Mas Arif. Oh ada, tadi di awal ada sih Mas Arif. Ya, kita contohin aja Mas Arif nih. Di awal dia udah semangat banget bikin satu modul dengan judul ya ada spirituality-nya gitulah. Karena dia ngerasa, ini judul kayaknya nih bagus banget gitu untuk dikembangin dan lain sebagainya. Dan 1 minggu sebelum launching, beliau pivot pindah ke presentation and communication. Which is itu yang emang dia banget, passionnya dia banget. Nah, jangan sampai menyadarinya di belakang gitu, Pak. Jadi passionnya mereka kita gali dari awal, kita lihat. Nggak perlu maksain juga apa mau kita, karena most likely dosen suka, ini aja, karena ini tuh cakep. Ini terjadi pada saya ketika mau nulis disertasi, nih saya bilang sama dosen saya, Prof, I really love succession planning, Prof. Ini tuh bagus, saya suka banget kerjainnya, dan ini juga strategik, dan saya juga suka banget bikin strategik. Enggak, cakapan tuh gini. Waduh, ini saya mau nulis apa yang saya suka sebagai passion saya, atau saya mau ngikutin dosen saya, kan serba salah. Nah, kita kan dosen kekinian ya Pak ya, Ibu dan mitra, dosen kekinian. Paling baik tepukanlah passionnya supaya mereka juga melakukannya dengan hati yang bahagia dan resultnya juga membahagiakan kita sebagai mentornya. Dan yang terakhir, lihat struggle-nya mereka. Kesulitan dan tantangan apa sih yang dihadapi menti? Oh, dia
bisa nyusun skripsi, dia mampu, dia juga mampu nih untuk mendapatkan IPK cum laude, tapi cara hidupnya setiap hari itu sama sekali nggak produktif ternyata kita lihat. Nah, gimana nih dia bisa keluar dari struggle-nya dia yang nggak produktif ini supaya dalam sekian bulan skripsinya kelar, skripsinya selesai. Jadi goal-nya mesti kita lihat, passion-nya kita lihat, struggle-nya kita lihat. 3 hal ini yang utama nih Pak, jawaban dari pertanyaan Pak Zuhdi tadi. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Aja. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak Kak Vivi? Teh Vivi? Sebentar, saya lihat dulu. Aca, selain Bapak Ibu dosen, mitra juga di sini hadir juga para profesional, Kaca. Jadi sebagian besar di sini juga para profesional nih. Baik. Iya, sebentar. Kalau untuk Ada para pertanyaan profesional juga ya. Halo para profesional. Tadi juga ada BPJS Kesehatan saya lihat ya. iya. Untuk pertanyaan mungkin belum ada lagi, Belum Kaca. ada ya. Silakan Saya dilanjutkan dengan materi. Saya lanjutkan lagi dengan materi yang tadi. Nah, ini tadi udah, terus ini juga kita udah lihat, dan sekarang kita lihat how to do it. Gimana sih caranya? Apa sih yang perlu kita lakukan supaya mentoring kita berjalan dengan lancar? Yang pertama, find what's missing. Sebenarnya mentinya kita ini, performance-nya susah naik, result-nya susah dia dapat, karena dia nggak ada passion sama apa yang dia lakukan saat ini, atau memang nggak ada purpose, atau nggak ada tujuan sama sekali. Katakanlah banyak sekali mahasiswa yang milih jurusan Pak, gegara, Bu, gegara disuruh sama orang tuanya. Nyata dia nggak passion sama apa yang dia lakukan. Saya nyontohin diri saya sendiri deh. Saya dulu mau kuliahnya psikologi, terus papa saya bilang kuliah akuntansi aja Kak. Itu zaman dulu, zaman tahun-tahun saya kuliah, akuntansi itu very popular gitu, bagus dan keren. Nanti one day kamu akan jadi banker dan itu keren dulu. Sekarang mah udah nggak jadi banker, Teh Vivi yang masih jadi banker ya. Itu nggak ada passion sama sekali di sana, dan pada akhirnya saya kerja di bank pun kayak setengah nyawa nggak ada, walaupun bertahan hingga 10 tahun hingga orang tua saya meninggal, ya emang nggak ada passion di sana. Apa yang missing? Ya ada yang missing ternyata. Beruntung saya ketemu Falco, mentor saya. Yang tadi saya bilang orang Jerman yang tinggal di Malaysia, dia menemukan passion saya kembali yang akhirnya membuat saya mempunyai keberanian untuk menentukan new purpose, tujuan baru. Nggak apa-apa deh saya tinggalin pekerjaan saya tinggalin pekerjaan profesional saya yang saya bangun dari nol dari tahun 1999, lalu saya mulai dari nol sebagai mentor, sebagai coach, sebagai trainer di tahun 2012. Kak, kayaknya start zero dong. Tapi bukan berarti experience saya di Bank Mandiri, experience saya di grupnya Tangerang City, experience saya di Fitness First Indonesia itu tidak ada artinya sama sekali untuk membuat saya punya tujuan atau purpose baru. Itu berarti juga sebagai bekal experience, pengalaman, keterampilan yang bisa membawa saya akhirnya kalau sekarang training saya bahagia. Kenapa? Enggak teori doang saya punya experience-nya di berbagai industri, dan itu bisa jadi kekuatan bagi saya dan kekuatan penerimaan dari perusahaan untuk tetap pakai saya karena relevan, contohnya terjadi dan dilakukan sendiri gitu. Kemudian melihat apa yang membuat mereka bisa mencapai tujuan itu dan gimana caranya. Yang mungkin nggak mereka lihat. Ini masih di case saya sama Falco. Saya duduk di depan Falco, saya bilang, so what should I do? Kalau saya start zero, pindah jalur dari orang operational service, dari GM di Trivo, kemudian saya pindah ke industri baru dan mulai dari nol, apa yang perlu saya lakukan? Sementara saya, Falco, nggak suka sekolah dulu.
missing nih, kalau saya mau jadi trainer paling nggak pendidikan saya mesti S2, S3 gitu kan. Tuh saya pada waktu saya ketemu Palko, Bapak Ibu, saya masih D3 lulusan Poltek UI. Dan males sekolah karena udah keenakan kerja. Jadi udah kuliah di 2 tempat, di UI kuliah, terus di Pancasila, DO, Mercubuana, DO lagi karena nggak pernah masuk, sibuk sama kerjaan. Kalau saya mau pindah ke dunia training, aku pakai lulusan D3, aku bisa apa? Itu yang missing di saya kan? Lalu beliau bilang apa ke saya? No worry, you have that experience. Aku bisa tetap assign kamu ke Toyota dengan modal dirimu dan experience-mu, bukan ijazahmu. Tapi per hari ini daftar kuliah. Akhirnya saya daftar kuliah, kelarin S1 1,5 tahun, langsung S2. Habis S2 sama ayah saya langsung disuruh S3. Cuma karena engap, ntar dulu deh Pak S3-nya. Ini udah untung gue mau sekolah. Setelah itu dikirim sertifikasi sama Falco untuk menselaraskan. Karena kan yang missing tadi, kalau mau masuk ke perusahaan kan perlu punya, nggak cuma experience, tapi perlu punya pendukungnya juga, karena sekolah itu penting ternyata, baru disadari belakangan. Dikirain ijazah, udah santai aja, ternyata enggak juga. Kalau masuk ke perusahaan, terutama perusahaan pemerintah, tetap aja ditanya. Nah, Falco bisa dengan jujur menyampaikan kepada saya, dengan brutal honest, ini yang nggak ada, ini yang ada, ini yang nggak ada, ini yang nggak ada. Yang missing itu dia benar-benar kasih tahu dengan detail, dan lalu dia bilang, ini caranya untuk kamu bisa nutup yang missing itu. Di antaranya salah satunya kuliah, ambil sertifikasi, kemudian lakukan ini itu. Dan honestly itu semua kelar dalam jangka waktu hanya 3,5 tahun yang missing itu. Dan saya jejekin kaki di tahun keempat di perusahaan-perusahaan besar sebagai trainer Toyota, Nestle, Unilever. Di tahun keempat itu udah ngejejekin kaki. Padahal tadinya nobody yang nggak punya ijazah, tapi orang bisa ngelihat passionnya saya, dan akhirnya diseret ke tujuan-tujuan tersebut agar yang hilang tadi bisa tertutup. Sampai sini pertanyaan dulu di langkah pertama. Find what missing. Wow, di langkah pertama ini Kaca kalau saya lihat ternyata untuk menemukan passion, untuk menemukan apa sebenarnya kita interestnya kemana sih? Bukan hanya diri sendiri ya Kaca ya, tapi ada peran mentor di baliknya gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan Falco sebagai mentornya Kaca gitu ya, melihat bahwa ternyata nggak cocok nih di sini gitu. Memang jadi benar juga gitu apa yang dikatakan Coach Indra Safril ya, tidak ada orang yang tidak produktif sebenarnya. Hanya saja dia itu tidak berada di suatu bidang yang bisa mengeluarkan seluruh potensi orang tersebut. Dan betul. Salah satu tugasnya leader atau mentor tadi adalah menemukan apa yang hilang di dirinya, kemudian mengajak dia untuk mencari tujuan betul. Yang sesuai dari apa yang hilang tadi, sehingga bisa benar-benar melesat. Kalau saya bilang di tahun 2012 di tahun 2010 saat saya ketemu Falco sebagai customer saya, karena sebenarnya Falco itu customer saya, terus dia bilang sama saya, I think you have an ability to be a mentor. Saya cuma ketawa, hahaha. Saya responnya cuma ketawa, tapi dia bisa ngobrol, ngelihat sampai dia bilang, saya yakin banget kalau kamu pindah jalur dari dunia operational customer service dan sales ini, pindah ke jalur pelatihan, pengembangan, pendidikan, sama kamu bakal moncer. Dan apa yang dia ucapkan itu kenyataan sekarang. Luar biasa ya. Kaca ini ada yes. Baik. Ada penanya satu dari Mas Agung Hidayatullah, kita undang ya. Silakan. Assalamualaikum Kaca. Waalaikumsalam. Kaca, aku tuh punya belief yang kayaknya gue nggak cocok nih untuk ngader orang gitu ya, karena biasanya kan apalagi ini case-nya kan mahasiswa, aku sampai marah nih, gue udah sediain waktu buat lu harus appreciate ya. Ini kalau nggak ready, mundurin lagi deh jadwal mentoringnya nanti sampai temen
teman ready dulu tuh. Karena aku dari profesional kan biasanya kita riset oriented dan nyuruh aja ke tim, oke lo kerjain ya, dia kerjain ya. Sekarang kan ke mahasiswa tuh mereka di switch-nya ternyata di push gitu nggak working gitu ya. Nah ada mental block dulu, tuh gue kayaknya nggak cocok nih. Nah itu kan jadi karena biasa aku senangnya secara result itu dapat. Kalau ke anak buah kan mereka ya nurut-nurut aja, mereka digaji. Nah kalau ke mahasiswa kan mereka nggak digaji sama kita. Nah mereka akhirnya tuh jadi ada jarak, wah nggak, ini mentornya nggak asik nih. Nah gimana nge-handle itu saja? Oke. Balik lagi. Caca, sorry. Ya. Pak Agung dari PT atau dari mitra mana? Saya dari Power Commerce. Nggak kedengaran. Saya mentor di Power Commerce. Power Commerce. Di Power Commerce. Oke, thank you Pak Agung. Oke. Mahasiswa datang. Kalau profesional ya Mas Agung mereka ya udahlah bisa dikejarin, ada KPI gitu ya. Jadi di mentoring juga enak. Terus tiba-tiba muncul belief, aduh gue kayak gak cocok nih jadi mentor. Sudah bilang, Iya, belief itu biasanya muncul kan kalau kita lihatnya gagal gitu ya. Gagal di proses, sama resultnya gagal. Terus tiba-tiba belief-nya, gue gak cocok nih jadi mentor. Saya gak cocok nih jadi mentor. Karena gagal. Sok tah dilihat kalau berhasil, muncul nggak belief itu? Pertanyaannya, bagaimana cara membuat mentoring kita berhasil meskipun si menti adalah mahasiswa? Di awal, tadi saya udah bilang, kesepakatannya dulu. If they trust you, ya they are willing to do whatever you want gitu, whatever you tell them, dikerjain sama mereka. Di awalnya tadi, yang soal goal, passion, struggle perlu clear agar proses clear dan result sesuai. Karena kalau nggak clear di depan, aduh gue nggak tahu nih arahnya mau kemana. Ini sebenarnya Mas Agung mau ajak aku kemana sih? Aku perlu pergi kemana sih? Menemukan what's missing tadi juga sebuah dasar yang penting banget. Kalau udah tahu what's missing, terus kita sepakati goalmu ini, goalku ini, terus aku lihat passionmu di sini, dan yang aku bisa bantuin dari passionmu adalah ini, yang hilang dari dirimu yang aku bisa bantu adalah ini, kemudian struggle yang aku lihat ini yang aku bisa bantu adalah ini, itu clear, dengan frame structure yang clear, result pasti clear. Tapi kalau frame structure-nya nggak clear, ya result blur. Ketika resultnya blur, nggak jelas, tiba-tiba muncul dia belief di kepala Mas Agung, ya nggak cocok dah gue jadi mentor. Karena gagal, makanya belief itu muncul. Coba kalau berhasil, apakah belief itu muncul nggak? Gitu. Ini sependek pengetahuan aku dan pengalaman aku aja ya. Lagi kayak tuku gorengan wak mas, kalau nyun. Oh, no, sing tuku gorengan iku rek. Sik. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Bagaimana Mas Agung? Mudah-mudahan terjawab ya tadi. Temukan dulu, clearin dulu yang tadi ya Mas Agung ya, goal, passion, dan struggle-nya, kemudian frame structure-nya, mau berapa bulan, result-nya kayak gimana, baru kemudian di mentoring, dilihat kalau Mas Agung berhasil, apakah belief itu masih muncul, bahwa saya nggak cocok jadi mentor. Karena actually kalau yang saya dapat dari Falco, orang-orang yang memang punya niat untuk membantu orang lain, mereka pasti bisa jadi mentor. Niat untuk membantu orang lain ya, mereka pasti bisa jadi mentor, dan mentor itu dibutuhkan di bidang apa aja di seluruh muka bumi ini. Perawat butuh mentor, CEO butuh mentor, bahkan yang kerjaan sepele-sepele kayak tukang masak, mereka pun butuh mentor. Kalau nggak ada mentor yang ngajarin, mereka
mungkin akan galau bagaimana cara melakukan pekerjaannya dengan benar. Jadi semua peran, bahkan ibu rumah tangga aja butuh mentor ya, seperti Ibu Feby yang mengajarkan bagaimana cara memerah ASI yang benar, itu kan mentor juga, bukan begitu Bapak? Gitu. Terima kasih. Jadi ada tantangan tersendiri ternyata di profesional ya Kaca ya. Kalau Betul. biasanya ada ini kan subordinat di bawahnya gitu ya, yang tinggal tunjuk aja atau menyelesaikan, ya mau nggak mau kata Mas Agung tadi kan harus selesaikan. Ternyata kalau dengan mahasiswa misalnya di mentoring mahasiswa ini ada, masa iya kalau harus nyuruh seperti ke subordinatnya mungkin itu ya. Tadi mungkin 3 hal yang disampaikan Kaca bisa di-clear-kan dulu di awal sehingga ketika mendelivery ke mentinya itu lebih mudah gitu ya Kaca ya. Betul sekali. Oke. Saya lanjut ya Teh Vivi ya. Tadi silakan dilanjutkan Kaca. Ketika sudah ditemukan nih Bapak Ibu, para mitra dan para profesional, apa yang menjadi passionnya, apa yang hilang dari dirinya, kemudian tujuan-tujuannya, gimana caranya mereka bisa sampai ke sana, dan sekali lagi perlu brutal honest. Menyakitkan memang brutal honest ini, di mana ada menti tuh yang kadang-kadang masih denial, enggak loh Bu Fian, enggak loh, enggak kayak kono loh gitu, misalnya masih denial, dia masih rejected, menolak. Tapi dengan brutal honest yang disertai dengan trust, keyakinan bahwa Falco akan membawa saya ke jalan yang benar. Pada waktu itu saya bilang sama Falco, oke, saya resign dari perusahaan ini dan saya pindah ke Tech Internasional, saya start zero, saya akan lakukan apa yang menurutmu kamu lakukan, perlu saya lakukan. Lalu dia bilang, tentuin kamu mau berkembang dalam waktu berapa lama. Saya bilang saya akan jadi mentor in trainee selama 3 bulan, dalam 3 bulan saya akan coba ngajar, dan saya akan belajar sebisa semampu saya untuk benar-benar bisa jejakin kaki saya di dunia training dan mentoring. Dan semua goal itu ternyata bisa saya capai lebih cepat. Bahkan untuk menjejakkan kaki di Toyota, saya nggak perlu sampai 1 tahun kayak trainer-trainer newbie yang lain. Saya hanya perlu waktu 3 bulan, demo teaching dengan ijazah D3, dengan experience saya, dan mereka agree menerima saya. Walaupun pada saat itu saya bawa ijazahnya cuma lulusan Poltek UI aja. Nah, karena saya melihat saya berhasil pada waktu itu untuk ngejejakin kaki di Toyota, dan ngajarinnya nggak tanggung-tanggung, supervisor, saya jadi punya keberanian yang lebih besar untuk menentukan purpose dan goal-goal baru yang selama ini saya pikir hilang dari kehidupan saya. Itu yang ditemukan oleh mentor. Kemudian setelah itu, inspire to a new level. Nah, ini yang tadi, perlu structure framework. Kalau saya bilang saya ketemu Falco, dia benar-benar gambarin. Ini kamu 0.0-nya di sini. Ini saya gambarin misalnya di sini ya, pakai pen aja. Ini kamu titik 0-nya di sini nih, Cah. Kamu di sini, kamu di titik 0, zero-nya kamu di sini. Newbie, you are a rookie, dia bilang gitu. Rookie trainer yang belum bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi saya punya kekuatan, punya plus-plus, yaitu saya punya experience lebih dari 15 tahun 99 ke 12 itu berapa tahun, ke 2012 itu berapa tahun ya, lebih dari 10 tahun lah di dunia operasional. Saya mulainya dari nol, dari sales, CS, sampai saya jadi GM, ini saya mulainya dari nol. Tapi ini tuh udah kayak waktu itu, oh udahlah jabatan paling tinggi kali ini di kehidupanku jadi GM, udah kelar. Ternyata ini dilihat Falco nih, Cah, ini manfaatnya sempit. Manfaatmu hanya seputar perusahaanmu aja. Manfaatnya hanya di seputar situ. Padahal saya percaya, dia bilang, dia believe in me. Saya percaya dengan segala ability kamu, kemampuan kamu, skill and knowledge kamu, cara juang kamu, bla bla bla. Ini dia kasih tahu semua ke saya, ini plus-plusnya saya. Saya percaya manfaat ini nggak cuma sekedar ke anggota timmu yang jumlahnya nggak sampai 200 orang itu.
Kamu bisa ngasih manfaat ini lebih luas, lebih gede ke banyak orang di luar sana. Dan naik ke level berikutnya sebagai coach atau trainer. And you can do it. Dia bilang, bisa. Kamu punya ability-nya dengan segala plus ini untuk naik to the new level. Kamu bisa. Kelihatannya memang start zero. Kelihatannya memang mulai dari nol, tapi saya sebetulnya sedang naik tangga yang tinggi sekali. Begitu saya udah kelar jadi rookie trainer in trainee, 1 bulan ini saya nempelin Falco, saya udah langsung dikasih kelas. Waktu itu saya ingat banget di Astellas Pharma, kelas kecil sih, cuma kayak 20 orang gitu. Dan ketika ini berhasil, feedbacknya bagus, Falco nekat. Saya percaya kamu bisa masuk Toyota, bisa masuk Unilever, bisa masuk Nestle. Dengan ijazah D3, Falco, no worry. You have this ability. Sekali lagi, dia percaya sama saya. Dia percaya bahwa saya bisa, dan dia percaya bahwa saya bisa menjadi yang saya inginkan sesuai dengan passion saya. Nah, ini perlu banget penerimaan di dalam diri seorang mentor untuk benar-benar ngeliat sebetulnya dia punya kekuatan apa aja di dalam dirinya. Apa aja yang bisa dikembangin di sana sehingga dia bisa naik level. Ini ada pertanyaan, apakah bisa disamakan antara dosen dan mentor? Mohon penjelasannya. Pak Sugeng Widodo, halo. Sticky itu di mana, Pak? Di Malang. Sticky di Malang ya, Pak ya. Baik. Pak Sugeng, apakah bisa disamakan antara dosen dan mentor? Kalau disamakan dosen, mentor, dosen bisa jadi mentor, Pak. Mentor juga bisa jadi dosen. IKACA mentor, bentar lagi kepengenan nih Pak jadi dosen kalau udah kelar S3-nya. Sebenarnya ini perkara topi aja sih Pak ya, peran kita yang kita pilih. Pada saat jadi dosen sebagai seorang akademisi, maka kita melakukan peran kita yang selayaknya dan setepatnya sebagai seorang akademisi. Karena kan ini agak sedikit berbeda nih antara dunia akademisi dan dunia praktisi. Peran saat jadi dosen, apakah bisa dibarengin dengan jadi mentor? Bisa. Saat jadi dosen, tapi berperan juga jadi mentor, boleh. Saat jadi mentor, boleh nggak dibarengin dengan peran sebagai dosen? Ya boleh juga. Walaupun dua-duanya ini, kalau mentorship kan biasanya lebih ke hal-hal praktis untuk mencapai sesuatu. Kalau akademisi biasanya ada asbabul nuzulnya gitu, mesti jelas asal muasalnya dari mana dan lain sebagainya. Terus kalau di mix boleh kalau untuk memperlancar, mempermudah, membuat mereka lebih bisa cepat sampai ke tujuan. Cuman saat melakukan peran sebagai dosen tidak bisa diabaikan bahwa sebagai dosen ada keharusan-keharusan, standar-standar yang tidak bisa kita abaikan. Karena kalau kita abaikan, langsung kayak jadi mentor gitu, ini rules-rules akademisi nanti jadi kita tabrak-tabrak gitu Pak. Jadi disesuaikan aja yang mana yang paling tepat, yang bisa kita gunakan. Saat perlu jadi mentor, boleh, tapi hal-hal yang terkait dengan akademisi jangan dilupakan. Gitu Pak Sugeng. Terima kasih. Sama-sama Pak, saya lanjut ya. Ada tanya. Ya monggo. Siapa ini? Bu Fin, silakan Bu Fin. Ya. Terkait dengan tadi yang diceritakan Kak Aca, tadi kan berarti mentor itu kan bisa di segala bidang. Nah sekarang yang kita hadapi di dunia pendidikan ini kan
lulusan itu kan susah cari pekerjaan, padahal mereka juga potensi karena persaingannya kuat sekali ya untuk masuk di dunia kerja. Nah, sehingga berarti ini bisa menjadi alternatif ya Kak ya untuk mereka yang memang punya potensi, kompetensi untuk menjadi mentor secara mandiri maksudnya. Nah, kalau misalnya bisa, bagaimana caranya mereka itu mempromosikan diri karena kan belum dikenal di awal itu. Nah, ini barangkali kalau ini bisa manajemen bidangnya menjadi mentor di manajemen, kemudian ada teknik informatika dan seterusnya. Nah, ini kan nanti akan memunculkan apa ya, semacam wirausaha begitu ya. Apakah seperti itu ya, Kak ya? Terima kasih. Betul, bisa Bu. Saya tadi bilang benar banget, setiap profesi butuh mentor, setiap profesi Bu. Tidak ada profesi yang tidak ada mentor, tidak ada peran yang tidak ada mentor. Sesepele tadi saya bilang, bahkan seorang ibu yang baru melahirkan ingin perah ASI aja dia butuh mentor untuk tahu cara memerah ASI yang benar. Apakah ini bisa dijadikan lahan pekerjaan? Tentu saja. Tentu saja bisa. Lawang buktinya saya sukses aja nih Bu jadi mentor, istilahnya nggak bekerja pada perusahaan, mempunyai usaha sendiri, dan mentor datang dengan sendirinya ke saya. Saya mentoringnya apa? 2 hal yang saya mentoring tentang bagaimana developing modul yang baik dan benar, kemudian mentoring karena saya punya experience panjang juga di sana, dan mentoring mengenai bagaimana caranya melakukan tindakan kepemimpinan kepada tim-tim operasional. Pun saya punya experience yang panjang di sana. Jadi saya jual experience saya sebetulnya dengan tambahan kemampuan akademisi. Jadi saya tahu asal muasalnya tadi Bu, saya bilang ya. Asbabun usulnya tahu. Karena dilanjut dengan belajar dan sekolah. Ya bisa. Tapi gimana caranya? Jual diri, Bu. Jual diri kayak Kaca Ibrahim jual diri. Nih jual diri si Matupang siang malam tunggu panggilan ya kan. Jual dirinya kayak gimana? Ya banyak media yang kita bisa gunakan. Kalau memang di kampus, Bu Vin udah bisa mulai dengan yuk siapa yang mau mentoring ke saya? Ya boleh free, boleh berbayar. Kalau saya dulu di awalnya mulainya free, tapi kemudian ketika saya kasih free terus banyak sekali yang nggak komit, akhirnya saya ya udah kalau mau mentoring sama saya berbayar. Berbayar pun saya tidak menentukan bayarannya karena saya tidak mau memperberat menti. Sekali lagi balik ke depan, intentionnya adalah bantu orang. Intentionnya adalah bantuin. Jadi ketika ditanya, Kaca bayarannya berapa? Tentuin aja sendiri. Selayakmu membayar diriku berapa? Satu grup. Sok, bayar berapa, saya terima, saya bantuin sampai kelar. Udah kelar nih 5 buku si ciwi-ciwi yang mentoring. Terus datang lagi. Ya datang laginya juga karena memang terpromosi dari mulut ke mulut ya Bu ya, saya juga nggak jualan. Tapi di awal ya itu, kalau memang Bu Vin niatkan untuk oh ya saya mau jadi mentor. Ada yang datang ke Bu Vin, bantuin aja sampai dia dapat result. Nanti dia akan bercerita dengan sendirinya kepada orang lain. Tapi kalau mau jadi mentor profesional, bisa gunakan media-media promosi dengan mengadvokasi diri, ya bisa lewat sosial media atau bikin flyer dan lain sebagainya, Bu Vin. Tapi benar banget, ini bisa jadi profesi yang bagus untuk masa depan ya. Gitu. Cukup menjawab, Bu Vin? Cukup, makasih. Cukup. Jadi diarahkan untuk mahasiswa alumni yang baru lulus itu ya, Kak ya. Biar dia punya apa ya? Kan memang banyak yang nggak dapat pekerjaan, yang nganggur kan banyak. Iya. Betul. Mulia sekali ini. Iya. Kasih. Bisa sebetulnya. Bahkan jika pun mereka mau belajar Bu tentang bagaimana sih menjadi seorang karyawan yang mudah mendapat pekerjaan, di tempat juga banyak mentor-mentor yang suka membuat kelas gratis kok untuk ngedidik orang-orang yang memang memerlukan. Kebetulan niatnya Tempa itu kan rise above the crowd and rise to shine. Jadi mau ngembangin bersama-sama, bahkan jika memang ada satu grup yang perlu belajar atau apa, silahkan kontak ke Tempa, barangkali ada yang sedang membuka kelas free untuk mentoring dan lain sebagainya, Bu Vin. Nanti boleh kontak Teh Vivi aja tuh yang tahu. Oke, makasih.
Thank you Bu Fit, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Eli Unusa. Langkah awal untuk menjadi mentor, apakah kita perlu mapping calon menti? Kalau saya langkah awalnya nomor 1 cuman ngobrol. Kalau dia datang ke saya tanya, nyari apa Cin di gue gitu. Biasanya ngomongnya kan begitu ya kalau saya. Nyari apa di saya? Kaca, aku kepengen gini. Ya udah, saya mulai petain. Oh, ternyata goalnya ini, yang dia mau ini. Baru kemudian nanti dibikin mappingnya, bikin framework. Biasanya saya kasih framework ke mereka. Misal ngelarin modul jadi buku aja. Di why-nya berapa lama mereka kelarin, di what-nya berapa lama, di how-nya berapa lama, finishing-nya berapa lama, urusan ke penerbit dan lain sebagainya, percetakan berapa lama, promotion berapa lama, dan lain sebagainya. Bahkan saya selalu bilang ke menti, jangan sampai kita cetak buku pakai uang tabungan ya, dirimu perlu pre-order. Bahkan pre-ordernya pun dibikinin framework, mau pre-order berapa lama, mau siapa aja yang dihubungin, sehari targetnya berapa. Bahkan saya pernah bilang satu menti, kamu bisa dapat 10 juta loh sehari pre-order, dan buku ini hanya perlu 2 hari duduk pegang handphone, japri, dan dalam 2 hari uang cetak dapat. Dan itu jadi kenyataan. Boleh ditanya, ada yang namanya Kak Aster Sisi di Tempa, itu dia dalam 2 atau 3 hari aja dapetin 25 juta untuk cetak bukunya, kemudian ya udah bukunya dicetak. Karena saya bilang jangan pakai uang tabungan ya, sayang, pre-orderin aja. Jadi mapping bener Kak, bisa Bu Eli bener di mapping dulu, tapi yang paling awal ya building relationship dengan ngobrol dulu sampai kita punya catatan apa-apa aja yang bisa kita petain untuk bikin struktur mentoring buat dia. Kemudian Bu Indrajani, Bu Ikaca, waktu mengambil keputusan menjadi mentor dan meninggalkan perusahaan, itu berapa lama pertimbangannya? Mengingat Ibu kan GM di perusahaan, apakah tidak ketakutan akan finansial? Nah, ini pertanyaan cocok banget ya. Mana dia yang nanya, Bu Indrajani? Ini profesional bukan yang nanya nih? Jangan mau resign. Iya, Bu, ya. Oke. Waktu mengambil keputusan menjadi mentor Falco, saya kenal 2010, kemudian saya udah resign dulu dari perusahaan yang di mana Falco sebagai customer saya pindah ke perusahaan yang lain dan jadi GM 2 tahun di sana, baru kemudian 2012 saya ambil keputusan resign. Secara finansial ini agak sedikit nyeleneh, Bu, tapi yang namanya Ikaca Ibrahim itu nggak takut nggak makan gitu Bu Indrajani. Jadi gimana ya? Sepanjang saya punya keyakinan bahwa saya punya talent yang bisa dijual, saya punya kemampuan, saya mau bergerak, maka rezeki akan datang ke saya. Keyakinan saya itu. Jadi saya nggak takut, wah nanti kalau saya pindah jalur terus jadi dari nol, apakah saya bisa hidup apa enggak gitu. Saya rasa saya hanya perlu adjustment pada waktu itu soal kebiasaan aja. Nggak nge-mall dulu, nggak belanja dulu. Karena kan di perusahaan yang baru saat memulai dari nol sebagai mentor pun saya dapat gaji gitu. Saya dapat pendapatan walaupun tidak sebesar pada saat jadi GM. Dan itu hanya perlu sekitar 2 bulan transisi, karena selanjutnya kan saya udah diterima di Toyota dan saya punya slot ngajar besar sekali di sana waktu itu dan pendapatannya langsung naik lagi, bahkan melebihi dari pendapatan jadi GM 2 kali bahkan 3 kali lipatnya pada waktu itu. Jadi ketakutan itu secara finansial tidak ada karena saya punya keyakinan bahwa sepanjang saya bergerak, Allah pasti akan kasih rezeki. Sepanjang saya percaya sama talent saya yang diberikan oleh Allah, rezekinya pasti mampir terus ke saya insya Allah. Jadi nggak ada ketakutan ya Bu ya. Ya takut nggak bisa makan sama aja kayak ngehina Allah gitu. Bu Ica, gini ya. Masalahnya kan ini kan yang kelihatannya yang indah-indah, yang suka dukanya itu yang dukanya ya. Nah, yang indahnya memang saya berani melakukan keputusan secara finansial karena saya nggak punya utang. Satu ya. Karena saya nggak punya cicilan, karena saya nggak punya tagihan, jadi saya santuy aja melenggang gitu itu.
Kalau ditanya yang susahnya ketika memutuskan untuk jadi mentor, di awal saya sangat insecure, Bu Indrajani, insecure soal pendidikan. Karena kan tadi saya bilang ya, saya cuma lulus yang kita pesta. ya. Halo, gimana? Halo, ya, Ya. ya. Silahkan, Bu. Ya, struggle-nya saya gitu ya, yang Ibu Indrajani tanyakan ya. Ya, itu tadi struggle-nya saya tuh sebenarnya hanya insecurity soal pendidikan, karena tadi saya udah bilang saat mulai jadi mentor dan trainer, saya baru lulus D3 aja. Jadi saya takut andai mereka tahu, saya insecure pada saat itu. Tapi ya itu tadi, si Falco percaya banget bahwa ada hal lain yang bisa saya jadiin bahan untuk naikin level of confidence-nya saya daripada sekedar mikirin pendidikan saya. Ya itu emang missing, karena saya malas sekolah. Tapi yang missing itu pada akhirnya bisa ditutup dan nggak ada masalah gitu, Bu. Jadi kalau ditanya struggle-nya soal finansial itu tidak ada, karena ya itu tadi nggak ada utang dan fine-fine aja ketika harus menurunkan gaya hidup, tidak belanja, tidak jajan. Nomor 2, soal insecurity itu tadi pun itu ketutup dengan penerimaan Toyota ke saya, meskipun saya hanya lulusan D3, itu ngangkat banget self confidence-nya saya, self esteem-nya saya, self worth-nya saya. Bahkan jadi punya self efficacy gede banget untuk belajar terus sampai sekarang kuliah lagi gitu. Terus yang lain struggle-nya lebih kepada bagaimana menyelami modul teks internasional yang semuanya bahasa Inggris dan setebal-tebal bantal, Bu. Itu struggle-nya. Sulit-sulitnya di situ. Tapi kepercayaan bahwa saya bisa juga gede, dan pada akhirnya ya udah bisa banget untuk ngulik dan membedah semua modul yang diturunin dari London ke Indonesia. Bahkan saya bisa memaster, dalam arti saya bisa hatam modulnya itu lebih dari 5 modul dalam waktu 1 tahun. Yang saya lakukan adalah micro teaching. Pada waktu itu micro teaching itu ngobrol sama tembok, ngajar tapi nggak ada audiens, ngajarnya sama tembok. Jadi di depan pakai flip chart, pakai slide, kayak ngajar tapi nggak ada audiens sama sekali. Ngomong sendiri itu berjam-jam, every single day. Struggle-nya di sana. Berlatih struggle-nya. Ya, makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi nggak nih, Kak Teh Vivi? Ada, Kaca. Ini dari Pak Diki Hermawan. Tadi sih ada dari Bu Dewi Prihadi, tapi sepertinya ini hanya opini atau saran gitu ya, untuk menjadi dosen persyaratan minimal S2, sedang berpraktisi, mempunyai pengalaman kerja, dan akan menjadi mentor mungkin ya, atau dosen lebih baik apabila punya akademik sebagai syarat menjadi dosen. Nah, ini pertanyaannya ada dari Pak Diki Hermawan. Saya bacakan ya, Kaca ya. Dari awal saya sampaikan ke Menti, help me to help you to get your goals. Tapi tetap nih, dalam perjalanannya konsistensi Menti seringkali naik turun, Kaca. Kalau dengan karyawan jelas concern mereka apa. Namun berhadapan dengan mahasiswa ini beda sekali kasusnya. Karena mereka seperti nothing tulus. Jadi agak harus tarik ulur, nggak bisa kasih pressure terlalu besar. Ini advice. Mitra Mentor Citasya Inc. Ya. Oke. Kontak email boleh nanti di belakang ya, Bu. Pak Diki, halo. Pak Diki, ya itu intentionnya cakep banget. Help me to help you to get your goal. Help me to help you to get your goal. Help me to help you to get your goal. Coba dipahami lagi kalimatnya. Help me to help you to get your goal. Ya, maksudnya begini, Bu. Mohon maaf saya nggak apa-apa, Pak. On cam ya. Jadi maksudnya gini, bantu saya untuk membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Karena goal kamu kan adalah, katakan Menti sekarang ya, mencapai nilai yang optimal dalam rangka magang ini gitu. Sedangkan goal saya adalah
membantu mereka untuk berhasil dalam program ini gitu. Nah, jadi bantu saya dengan mengikuti semua proses yang sudah saya paketkan, artinya yang saya siapkan untuk mereka, supaya mereka bisa mencapai goal-nya mereka, mendapat nilai terbaik pada saat akhir program ini. Nah, proses-proses itu apa ya? Saya mempersiapkan mereka untuk siap di dunia kerja. Kan itu yang sebenarnya menjadi main goals dari project ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mereka siap di dunia kerja pada saat mereka lulus nanti. Nah, sebagai seorang profesional, saya kebetulan CEO di beberapa perusahaan dan saya juga memiliki beberapa bisnis. Dan saat ini saya menjadi salah satu mitra di City Asia Incorporation sebagai mentor. Dan itu saya berusaha membuat satu program yang simple program yang untuk mereka supaya bisa mengikuti proses-proses. Kebetulan saya pegang bisnis eksekutif Bu di sini, jadi mereka melaksanakan sebagai sales gitu. Mereka menjalankan sebagai sales di sini. Dan dalam perjalanannya kalau sama sales di perusahaan-perusahaan yang misalnya saya jadi mentor sebelumnya, saya bisa kasih pressure nih, oke, kamu punya target ini, punya target itu, punya target ini, punya target itu. Sedangkan ke mahasiswa walaupun sudah kita sampaikan, mereka tetap merasa bahwa ya ini kan target ya, sekedar target gitu kan. Cuman saya tekankan lagi, memang ini target is just a number. You don't have to worry about it. Ya, yang penting adalah proses, karena saya mau kalian tahu semua prosesnya, sehingga pada saat kalian sudah menjalani proses ini, jadi kalian benar-benar tahu bahwa oke, this is the real world. Pada saat kamu kerja, ini yang akan kamu hadapi sesungguhnya gitu loh. Dan memang dari sisi keberhasilan saat ini bisa dibilang presentasinya cukup tinggi. Tapi tetap saya melihat ada beberapa mahasiswa yang masih belum terlalu take it seriously gitu loh. Jadi masih menganggap ini kan cuman ini aja, toh mentornya baik gitu. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Nah, jangan-jangan karena itu Pak Diki, mentornya baik. Jadi ya udahlah santai. Nah, tapi saya tetap nanti di satu kesempatan saya pressure lagi mereka gitu. Jadi emang harus tarik ulur. Itu yang agak sulitnya, akhirnya tarik ulur itu apakah efisien atau gimana? Saya butuh advice nih dari Kak Itasa nih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Diki Hermawan. Ini sependek pengetahuan saya aja ya Pak, karena apa yang tepat menurut saya kan belum tentu tepat diaplikasikan Pak Diki, tapi bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau konsistensi naik turun sebetulnya tidak di mahasiswa aja sih, di tempat juga begitu ya Teh Vivi ya. Kadang kendor gitu ya, kayak karet abis dipanasin, kadang kenceng gitu ngebut, apalagi kalau habis sprint weekend gitu ngebut, tapi sprint weekend jeda aja seminggu kendor lagi. Sebetulnya motivasi siapapun polanya kayaknya akan seperti itu sih Pak, kayak mesin EKG di rumah sakit naik turun gini. Dan ini sepanjang ini masih begini, menurut saya ini masih suatu kewajaran. Ini wajar. Kenapa? We are human, ini hidup, dan hidup itu pasti akan motivasinya. Bahkan saya sendiri juga ada fase di mana saya low, terutama misal ketika tahun kemarin adik saya meninggal, saya malah butuh jeda lebih dari 5 bulan mungkin untuk menata diri saya kembali. Jadi saya low di sini, nggak konsisten banget gitu. Tapi soal konsistensi ini soal awareness, soal kesadaran. Jika Pak Diki bisa ngulik kembali untuk menemukan struggle-nya mereka sehingga mereka tidak konsisten, struggle lagi ya, jadi berarti kita balik ke sini, menemukan lagi sebetulnya mereka struggle-nya sehingga mereka nggak konsisten tuh kesulitan dan tantangannya apa yang dihadapinnya.
Kalau ini bisa ditemukan, ini bisa di-boost naik lagi nih Pak Diki. Jadi nggak ada salah di Pak Diki untuk ngelihat mereka inkonsisten ya, karena itu menurut saya suatu pola kewajaran di dalam kehidupan, tinggal kita ketemu push button-nya aja di mana. Push button untuk membuat dia naik lagi, melesat lagi. Nah, ketika saya menghadapi tantangan grief-nya saya pada saat adik saya meninggal, kemudian ditambah dengan mungkin ada berapa orang teman-teman trainer di tempat itu meninggal pada hari yang sama ya, pada waktu itu Teh Vivi bulan Juni kalau nggak salah ya. Ini rasanya buat saya sulit dan ini tantangan, dan tiba-tiba saya jadi inkonsisten juga Pak Diki, dan saya terima inkonsisten itu karena ya inkonsisten itu ya manusia ya, manusiawi. Tapi saya nyari nih psikolog, ada psikolog teman kita juga namanya Unirima. Saya membangun kembali kesadaran itu ya karena saya mentor, jadi saya tahu saya perlu disadarkan kembali gitu kan supaya saya bisa get on track lagi. Nah, dari Pak Diki gimana caranya bisa bikin mereka get on track? Kesulitan dan tantangan apa yang mereka hadapi, ini yang kita bantu sebagai mentor. Kalau kita cuman tarik ulur aja, tanpa menemukan apa sih sebenarnya struggle-nya dia yang benar-benar struggle, nanti kejadiannya polanya berulang begitu terus Pak Diki. Inkonsisten, tarik ulur lagi, inkonsisten lagi, tarik ulur lagi. Tapi kalau ketemu nih level kesadarannya, misal saya contohin tadi ketika saya nggak konsisten, ketemu nih saya grief ternyata. Ya udah akhirnya mentor saya Pak Prasetya M. Brata, Indrawan Nugroho, Falco, terus Rima Olivia bilang ke saya, nulis. Akhirnya saya nulis. Tapi dia bilang, kamu jangan nulis berat-berat, nulisnya yang enteng aja. Akhirnya saya nulis tentang rumah tangga yang kalau kata orang receh tapi niat. Receh karena ya itu curhat-curhatannya temen, tapi niat kenapa? Dicetak dengan niat, di layout dengan niat, dibikin why, what, how-nya dengan niat, disurvei dengan niat oleh saya. Supaya saya balik konsisten. Itu mentor yang nemuin solusinya, caranya, dia tawarin. Ini cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga, ini cara keempat. Yang mana nih yang paling enak buat kamu dilakukan, sok lakukan. Jadi nggak cuman sekedar ya udah tarik ulur. Nah, yang ditarik dan diulur itu apa? Berupa solusi apa bukan? Ya, sejauh ini, mohon maaf, mungkin saya lanjutin. Sejauh ini dari teman-teman menti kebanyakan ya karena mereka belum punya pengalaman sebagai sales di lapangan, artinya di industri. Jadi saya selalu bantu itu, saya kasih tips mereka, oke, cara kalian mencari leads, mencari klien, tipsnya begini, bisa melalui sosial media, bisa melalui website atau apapun lah, artinya beberapa sources yang memang menurut saya bisa membantu mereka untuk mendapatkan lead sesuai dengan industri yang kita miliki gitu. Nah, kemudian mereka sudah coba, ternyata masih ada rejection dari market. Jadi akhirnya saya bantu lagi coba. Oke, ini saya bantu untuk cari leads. Nanti teman-teman tinggal follow up day to day. Nah, mereka akhirnya sudah saya dapat leads, mereka bantu follow up day to day-nya gitu. Tapi cara itu pun kadang juga memang ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Dan ya itu. Yang berhasil pun kadang setelah mereka berhasil, mereka akhirnya nyantai, oh udah dapet ini, gitu. Akhirnya turun lagi. Karena dikasih sama Pak Diki gitu ya. Nah itu jadi akhirnya buat ini mahasiswa ini emang luar biasa. Jadi memang karena mungkin apa ya mereka secara kebutuhan belum merasa membutuhkan ini sebagai satu apa ya yang mereka harus jalani dengan sungguh-sungguh karena mereka ya mungkin uang masih dari orang tua jadi nggak perlu nyari duit, nggak perlu kerja, nggak perlu apa, jadi mereka secara needs mereka masih belum memerlukan gitu anggapan mereka. Tapi bagi teman-teman menti, bagi teman-teman menti, iya yang udah punya kesadaran bahwa ini nanti akan ngebantu kita di dunia kerja, itu mereka sungguh-sungguh. Mungkin perlu ditemukan dulu Pak strong why-nya mereka.
apa benefit bagi mereka sehingga perlu belajar banget tentang dunia sales. Karena kan kebetulan nih ya, sependek yang saya tahu nih, kadang-kadang dunia sales itu dianggapnya sebagai dunia yang menakutkan untuk sebagian orang karena belief-belief dari dan persepsi dari banyak orang ya. Termasuk saya kan berjuangnya kalau di bank tuh semua posisi tuh sales lah. Tanya ya mau ke TVV ya, mau dari security, mau apa, semua tuh sales. Jadi sales ini tuh tendensinya tuh, persepsinya tuh negatif gitu. Apakah ini yang menjadi penyebab sehingga mereka nggak punya strong why untuk benar-benar dapat result? Padahal contoh saya yang dulu ngelihat sales ini adalah negatif banget, setelah benar-benar ngejalanin sales, ya ternyata ya saya juga dari kecil jadi sales ke papa saya tuh. Kalau misalnya saya bilang, "Papa, aku nilainya A semua, beliin ini," tuh jadi sales tuh sebenarnya. Ada yang saya pertukarkan di sana. Cuman kesadarannya aja belakangan gitu, Pak. Jadi perlu ditemukan aja dulu, Pak Diki, ini alasan terbesar mereka sehingga mereka melihat ada benefit bagi mereka untuk menjadi seorang sales itu apa. Hingga muncul sadar dan akhirnya mereka mau bergerak dengan konsisten tanpa slack off, tanpa kendor. Kasih tahu mereka apa yang mereka nggak mau nggak enak didengar, tapi itu nyata gitu, pahit dan bagus, dan pahitnya jadi sales, benefit dan nerakanya kalau jadi sales tuh apa. Karena kadang-kadang tuh kebanyakan ya udah jalanin aja gitu, mumpung Pak Diki baik ya jalanin aja. Tapi nggak bicara soal realita yang sebenarnya itu Pak Diki. Sekali-sekali galak boleh kok Pak jadi mentor. Baik, terima kasih Mbak Ica. Kasihan teman-teman yang lain biar kasih kesempatan. Ya, baik. Silakan dilanjut. Baik, ada lagi Teh Vivi? Ada Kaca, banyak nih. Ada beberapa Ya. saya ini kan ya, ini operator namanya. Operator tuh. Siang Bu Kaca, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, apapun profesi kita semua memerlukan mentor. Meskipun saat ini kita sedang menjadi mentor, tetapi kita pun juga memerlukan mentor. Lalu bagaimana nih kita bisa menemukan mentor yang cocok dan bisa membantu kita melihat potensi yang kita miliki seperti yang Ibu ceritakan sebelumnya, yang bisa menemukan mentor yang luar biasa. Oke, baik. Mentor, kalau Falco mentor yang datang ke saya nih, Pak Operator, namanya operator banget nih Teh Vivi. Kalau Falco adalah mentor yang datang ke saya dan beliau menawarkan diri untuk menjadi mentor dan akhirnya saya agree untuk menjadikan Falco mentor saya. Kalau Mas Indra Wanugroho, Dr. Indra Wanugroho adalah mentor yang saya cari. Jadi saya cari beliau. Di awal sih saya nggak nyari beliau ya. Di awal itu saya cuma cari komunitas trainer Muslim di Indonesia. Komunitas trainer Muslim. Karena saya terbiasa kerja di perusahaan asing, mostly Chinese, atau menjadi minoritas, pada akhirnya saya seperti sedikit melupakan sisi spiritualnya saya. Jadi pada waktu itu 2014 saya browsing di internet komunitas trainer Muslim di Indonesia. Keluarlah pada waktu itu trainerlaris.com. Trainerlaris.com itu yang dimiliki oleh Pak Jamil Aizaini yang sekarang namanya adalah Academy Trainer. Saya masuk ke sana pada waktu itu, saya masuk ke sana dan saya ikut kontesnya dan kebetulan masuk final. Dan yang menjadi juri adalah Dr. Indrawan Nugroho. Saat beliau menjadi juri, saya bilang sama diri saya sendiri, this is my kind of mentor. Kenapa? Terlihat soleh, berarti dari sisi agama oke, tapi sangat modern juga karena beliau nge-feedback saya pada waktu itu total in English dan saya ngelihatnya keren aja gitu dan saya lihat juga pendidikannya bagus. Akhirnya saya kejar mentor saya. Jadi mentor itu ada yang mentor datang ke kita yang memang kayaknya mereka sayang sama kita dan mau nelatenin kita, tapi ada juga yang kita perlu cari. Jadi kalau mau nyari, sesuaikan aja.
saya mau role model yang seperti apa, mentor yang seperti apa. Saya tipikal orang yang nggak terlalu suka banyak yang remeh-remeh, lemak-lemak yang dibahas gitu di kehidupan ini. Jadi kalau cari mentor tuh yang to the point ilmu aja. Nah, Falco dan Mas Indra kedua-duanya tuh seperti itu modelannya. Jadi ya to the point aja, brutal honest ya mereka jadi feedback yang bagus banget buat saya. Jadi kalau mau cari yang cocok, kita kenali dulu diri kita seperti apa, nyari mentornya mau yang seperti apa, yang tipenya seperti apa, dari skill-skillnya yang bagaimana yang kita mau adaptasi dari mereka atau kita mau pelajari dari mereka, dari knowledge apa aja yang kita perlu tahu dari mereka, dari perilaku, termasuk tadi sisi spiritualnya Mas Indra menjadi keputusan saya untuk membuat beliau jadi mentor, termasuk attitude ya, perilaku, apa aja nih yang saya bisa adaptasi dari beliau. To be honest, setelah ketemu Mas Indra, saya melihat lompatan yang nyata sekali di diri saya dari sisi spiritual sih sebenarnya. Beliau bisa melogikakan hal-hal yang menurut saya perlu pelajarin dan saya perlu adaptasi. Di mana saya dulu kayak lost woman yang ya sholat enggak, kayak gitu di zaman dulu ya, kerja aja, yang penting berbuat baik. Tapi didampingi oleh Mas Indra sebagai mentor, saya jadi punya, oh ini benar, ini salah, ini tepat, ini tidak tepat, ini bagus, ini oke, ini enggak. Jadi makin sadar. Jadi mentor yang tepat adalah mentor yang sesuai dengan apa harapan kita di masa depan. Yang cocok bagi kita di masa depan, kita mau jadi seperti apa, ya cari mentor yang seperti itu. Baik. Kaca ini kan mentor saya juga waktu itu ya Kaca ya. Nah, sharing waktu saya memilih, waktu itu kan diberikan kesempatan memilih mentor gitu ya. Kenapa saya pilih Kaca? Karena saya lihat di sisi lain juga ada yang saya dapatkan dari Kaca. Misalnya saya termasuk orang yang kurang komit dengan yang agak misalnya lost terus nih dengan type waktu gitu ya, karena kejaran dengan pekerjaan dan lain-lain. Saya butuh orang yang tegas, saya butuh orang yang bisa, kalau orang bilang galak, jutek gitu ya. Nah, justru saya ngeliat, oh saya bisa dapetin ini di Kaca nih, biar saya nggak kemana-mana. Tergantung ya, itu tergantung apa yang cocok bagi kita. Betul tadi, iya. Betul. Ini ada lagi pertanyaan nih Kaca. Siap. Dari Ibu Rohmatika Nur Ani ya. Selamat siang Kaca, saya mau tanya apakah ada durasi yang ideal untuk melakukan sebuah program mentoring? Misalnya satu bulan atau seminggu 2 kali misalnya. Oke, Bu Rohmatika, tergantung goalnya, tergantung tujuan. Misal kayak bikin modul 3 bulan bisa jadi, ya udah 3 bulan bisa jadi kita mentoring 1 kali seminggu karena 3 bulan ya 1 kali. Tapi ada juga yang mentoringnya 1 tahun. 1 tahun ketemunya berapa kali Kak? Sebulan misalnya. Kalau saya tuh percaya banget makin sering ketemu makin enak, makin dapat bonding, makin kece, makin cepat result sampai. Jadi saya nggak pernah tuh Bu ketemu mentoring 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nggak pernah. Most likely 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali malah. Dan itu pun masih ditambah dengan intense chat di WhatsApp atau intense chat di grup ya. Jadi bondingnya mentoring itu, apalagi kalau grup, harus tetap dibikin anget. Harus tetap terus-menerus dibikin anget. Nah, bikin angetnya ya sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol, sering-sering berinteraksi. Walaupun nggak ketemu fisik, mungkin bisa ketemu Zoom 1 minggu sekali misalnya, atau 1 minggu 2 kali. Durasi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi sekali lagi saya percaya makin dekat, makin sering berjibaku bersama, makin cepat dapat result. Gitu, Bu Rohmatika. Baik, nah ini kita lanjutkan ya, berikutnya dari Pak Imam, tapi ini mungkin hanya ini atau suggestion. Saya setuju dengan Pak Diki, mahasiswa itu perlu tahu roh magang. Nah ini mungkin bisa disampaikan pada saat yang pertama tadi ya, mempertemukan antara goals-nya apa nih, ya, antara menti dengan mentornya gitu ya. Betul. Ya. Oke, lanjut ya Kaca ke lanjut. Ibu Merna Permatasari.
Selamat siang Kaca, bagaimana membangun emotional trust jika seluruh interaksi bersifat online? Nah, virtual jadinya. Karena program magang di tim saya berbasis online, sehingga saya dan menti belum pernah bertemu, berinteraksi langsung, sementara interaksi kami selama ini banyak melalui email, WhatsApp, dan diskusi mingguan Zoom. Nah, ini pas banget Kaca, kan 2 tahun terakhir mentoringnya virtual juga online ya? semua, iya. Betul, Virtual silakan semua. Kaca. Oke. Emotional trust itu terbangun dengan sendirinya, meskipun online. Jadi ketika mulai mentoring dengan 5 cewek-cewek yang TVV mungkin tahu, 5 cewek-cewek itu di Thrive to Triumph, mereka menamai dirinya Thrive to Triumph. Itu tidak terjadi offline sama sekali sampai 2 tahun, sampai pandemi kelar. Jadi baru ketemu sama mereka itu 1,5 tahun ya. 1 tahun setengah online, baru ketemu sama mereka kemarin. Mereka datang ke Depok terus nginep di hotel rame-rame. Selama 1,5 tahun itu semuanya online, terbangun trust-nya, terbangun banget. Bahkan kita bisa sampai berbagi foto makan siangnya kita, sampai ngitung kalori makanannya kita sama-sama. Itu tuh kayak deket aja gitu Pak. Jadi di awal-awal itu memang Zanu lewat. Openness-nya kita, keterbukaannya kita ke orang-orang yang sedang mentoring sama kita itu akan membuat mereka juga membuka diri walaupun sifatnya online. Nah, itu tadi makanya saya bilang makin sering interaksi makin baik. Walaupun online kalau sering interaksi kan deket aja rasanya TVP ya. Iya, betul. Walaupun cuman kayak via WA, tapi setiap hari ada interaksi itu seru aja gitu. Bahkan ada yang lagi nggak nongol sehari di grup, terus ternyata dia lagi sakit perut misalnya, pun akhirnya bisa ketahuan dan akhirnya dia bisa cerita. Jadi emotional trust tetap terbangun meskipun online karena saya sendiri sudah membuktikannya. Jadi hanya perlu ditemukan saja formulanya, Pak, gimana caranya membuat emotional trust itu bisa dibangun meskipun tidak bersua. Bukan Pak ya, Bu Mirna. Meskipun tidak bersua. Mungkin Kaca, kalau trust itu kan bukan otak logika yang berpikir ya Kaca ya, tetapi sisi emosional dari orangnya. Betul. Mungkin bukan ketika mentoring, kalau pada pribadi saya gitu ya, ketika mentoring bukan hanya sekedar menyampaikan expertise ataupun materi-materi, tetapi juga tadi yang seperti Kaca sampaikan, ada sisi emosional yang di-sharingkan kepada mentinya gitu, sehingga mentinya lambat laun terbangun kepercayaan. Betul sekali. Memisahkan sejenak yang mana yang provisional issue yang perlu dibahas dan mendekatkan emotional trust itu melalui personal issue. Bahkan sereceh nanya makan siangnya apa atau lagi di mana dan lain sebagainya, itu personal issue yang bisa ningkatin emotional trust. Baik. Nah, ini sepertinya belum ada lagi pertanyaan, atau kita buka saja, masih ada waktu sekitar 18 menit ya. Ada yang mau open mic Bapak Ibu? Ada yang muncul lagi tuh kayaknya Teh Pipi. Bentar, kita cek lagi. Kayaknya modulnya ada nanti. Satu lagi nih dari Pak Setio Supratno. Baik. Oh iya. Saya mau nanya, kalau kita jadi mentor, tapi anak magang kita itu materinya kan praktikum atau berhubungan dengan alat-alat. Nah, selama ini online, jadi terlihat jelas sekali hasil dari magang itu beda dengan offline. Bagaimana cara agar tercapai hasil seperti offline? Oke, ini pertanyaan yang sulit juga ya, sulit jawab ya nih Pak Setio. Jadi mentor tapi berhubungan dengan praktikum. Sama kayak personal trainer saya biasa ngajar angkat bebannya ketemu sama saya, tiba-tiba harus ngajarnya online. Mau ngasih tahu eta salah ngangkat barbelnya juga dia susah. Solusinya bikinin manual. Bikinin manual, kalau itu praktikum bikinin manual tuh setelah ini dimasukin ke sini, taruh ke sini satu persatu, atau Bapak videoin. Videoin tuh kalau di proses mentoring modelnya tuh seperti ini.
ada yang namanya, bentar ya Kak Teh Vivi, aku cari halaman kosong biar jelasinnya enak. Kalau proses mentoring yang offline, biasanya ada prosesnya begini nih Pak, Bu. Kalau dia sifatnya praktikum ya, modelnya kan gini, saya kerjain dulu, kamu lihat nih, kalau praktikum ya, nih loh kayak gini kerjainnya, saya kerjain dulu, kamu lihat, kemudian saya kerjain nih, kamu bantuin deh separuh-separuh sama saya. Sorry, bukan I do you see. Mentoring kan gini, saya kerjain dulu, kamu lihat deh, gini loh caranya. Ya udah saya kerjain dulu, kamu bantuin sampai kamu bisa. Kita bantu-bantuin tuh kan sampai dia bisa. Kita telatenin dia sampai dia bisa. Tuh proses mentoring kalau offline. Baru kemudian, nih kamu kerjain deh. Saya bantuin kalau salah-salah, saya benerin. Baru nanti kamu kerjain sendirian. Saya liatin aja, nggak bantuin. Sampai saya bilang itu benar atau tepat. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita mentoring offline kan seperti ini. Ini bisa kok kita onlinein. Kalau saya, I do you see-nya saya bikin video. Jadi saya bikin video, nih aku kerjainnya begini, aku videoin. Dirimu tonton videonya. Kemudian aku bikin video separoh. Next-nya aku suruh mereka bikin yang I do you have. Jadi separoh di aku, separoh di dia. Ini bisa barengan nih. Baru kemudian bikin videonya dia yang full. Saya evaluasinya dari sini, apa yang salah. Selama ini proses mentoring yang kayak gini, kalaupun itu sebuah praktikum, saya tetap bisa jalan, Pak. Pak siapa tadi? Pak Setio. Jadi saya praktek dulu pakai video, dia cobain, udah benernya dia disetor ke saya evaluasi. Gitu. Ada lagi Teh Vivi? Mudah-mudahan menjawab ya. Ada Kaca, sebentar. Apa beda dari Bu Entik atau Pak Entik nih ya, izin bertanya apa bedanya mentoring dengan instruktur gitu ya. Sepertinya sama-sama memberikan materinya atau apakah ada perbedaan spesifiknya Kaca? Perbedaan spesifik instruktur dengan mentor. Kalau instruktur itu kalau menurut saya ya, sependek yang saya tahu sih 60%-nya teaching sih Teh. 60%-nya ya emang teaching, instruktur ya, ngasih instruksi. Kalau mentor itu nelatenin. Jadi bilateral itu tadi, kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Gampangnya gini, kalau mentoring buku, misal Kak Sisi nulis semua bukunya, bab per bab dari why, what, how, dan lain sebagainya. Baru saya kasih tahu, ini posisinya, story-nya salah, bukan di sini harusnya. Cari tempat yang tepat, karena itu kurang tepat di situ. Ini di sini, ini di sini. Jadi nggak cuma ngasih instruksi aja, tapi kemudian memeriksa juga dan memastikan juga result-nya sesuai kesepakatan kita berdua. Instruksinya ada di sana, tapi di proses mentoring, cara benarnya juga dikasih tahu, bukan cuma sekedar instruksi gitu. Mengaping ya, juga mengaping hingga tadi goals-nya tercapai gitu ya. Betul, sama-sama sampai nih, hasilnya terlihat. Jadi antara kita sama menti itu kalau mentoring tuh kayak nyelamnya tandem barengan. Terus kita lihat, oh ada salah di sana, kamu tahu salahnya, aku tahu salahnya. Tapi kamu belum tahu kan cara benerinnya, aku kasih tahu nih cara benerinnya.
kamu benerin, ternyata masih salah juga. Diajarin caranya sampai benar, sampai dia bisa, dan resultnya tercapai. Jadi long term prosesnya mentoring ini lebih kepada kesediaan mentornya untuk menerima benar salahnya menti. Benar diterima, salah juga diterima, dibantuin benerin, masih salah, bantuin lagi, masih salah, meskipun pakai ngegas tetap dibantuin. Meskipun tanduknya udah keluar 4, tetap dibantuin sampai dapat result. Karena kalau saya mentoring orientasinya adalah hasil. Nggak perlu mentoring ke saya kalau dirimu nggak kepengen dapat hasil. Nggak perlu lucu-lucuan. Aku mentornya Ika Ca Ibrahim loh, tapi nggak ada result. Aku mah malu. Jadi memang tujuannya saya bikin clear di depan sama-sama bahwa dirimu dapat result dan saya juga dapat result. Result saya yaitu keberhasilan menti saya menyelesaikan proses mentoringnya. Jadi kalau instruktur itu tidak perlu menemukan what missing-nya mungkin ya, Kaca ya. Jadi dia hanya instruction kayak instruktur terbang, ya udah instruksi aja guidance terbang ya seperti itu gitu. Kalau mentor, apa yang hilang perlu ditemukan, diisi, dibenahi, di level up sampai dia terdevelop dengan sendirinya oleh dirinya sendiri. Jadi mentor ya benar-benar cuman menelateni mereka dengan baik sampai dapat hasil aja gitu. Ini disambung lagi dengan Bu Untik atau Pak Untik tadi, berarti instruktur hanya memberikan materi saja, kurang lebih begitu. Betul, mungkin ya Kaca ya. Nggak ada yang 3 tadi tuh, Bu. Yang 3 ini tadi Bu siapa tadi? Bu Untik. Bu Entik, nggak ada menemukan apa yang hilang, nggak ada menginspirasi ke level baru, nggak ada challenge-nya, ya cuman ngasih instruksi aja. Oh Ibu, katanya mohon maaf Ibu. Baik. Baik, Bu, terima kasih. Mohon maaf Ibu Entik. Baik, Kaca, ada lagi kah? Oh ini masih 9 menit lagi. Silakan kalau masih ada. Ada yang mau bertanya kepada Kaca? Ada yang mau open mic, silakan. Open mic boleh, mumpung ada Kaca, silakan kita buka. Emailnya Bu, emailnya. Oh email. Oh boleh. Email boleh. Saya ketik di kolom chat ya. Bu, atau boleh Bu Indrajani ya. Kenapa Bu? Kaca. Yang ini yang apa? Katanya ada kelas mentor, boleh juga. Oh, itu boleh nanti kontak ke Tempa. Biasanya Tempa suka bikin sharing session gratis, Bu, untuk cara belajar, jadi mentor, dan lain sebagainya. Biasanya itu ada. Kontaknya siapa ya? Nanti kontaknya bisa siapa, Teh Vivi? Bisa ke Mas Ivan Dana ya, atau sebentar. Ya, boleh tolong di chat aja. Jadi bisa setelah ini masih bisa kontak-kontak kan? Kasih ya, Kak Kaca. Sama-sama, Bu. Ada lagi kah Bapak Ibu yang akan bertanya? Nih. Ini konteks saya untuk semua sosial media, silahkan dicari di @ikaca_ibrahim, baik Instagram atau yang lain. Emailnya ikaca_ibrahim@gmail.com. Bentar ya, nanti di akhir juga akan saya berikan link yang kalau ingin melanjutkan lebih dalam terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan atau dibawakan oleh pembicara-pembicara dari TTG, bisa isi link tersebut sebentar. Pak Hairul, materi PPT-nya sebentar di-share. Atau ini mereka punya grup nggak, Teh Vivi? Ada, tapi nanti ke jalurnya ke Mas Ivan Dana, lalu ke PIC-nya, Kaca. Oh gitu, oke. Nanti boleh diminta ke PIC-nya ya, Pak Hairul, karena biasanya mereka akan bikin format standar untuk PPT-nya. Kemudian apa perlu spesifikasi ilmu jika menjadi mentor? Tadi sudah disampaikan Bu Eli bahwasannya semua
bidang ilmu pasti ada mentornya, dan kalau mau jadi mentor boleh sekolah untuk menjadi mentor. Banyak sekali lembaga yang mendidik para mentor. Mau belajar ke saya juga boleh. Gimana caranya jadi mentor, mau belajar di tempat juga boleh. Dan spesifikasi biasanya spesifikasi di bidang masing-masing aja. Knowledge and skill di bidang masing-masing untuk mentor di bidang masing-masing. Silakan di-follow Kak Ati Rahma, Universitas Tikubang, Jawa Tengah. Ya, ada IG ya, Etika Ca Ibrahim, ada Facebook jarang, Instagram aja sih. LinkedIn juga Ika Ca Ibrahim. Sudah sepertinya Teh Vivi? Baik, ini sudah 5 menit lagi. Nggak kerasa Kaca kita sudah sampai di akhir penghujung ini ya. Hari ini terima kasih Kaca sudah men-sharingkan kepada Bapak Ibu dosen, profesional maupun mitra-mitra yang tergabung di webinar kerjasama antara PTG ya dengan Kampus Merdeka MSIB. Nah, tadi ada 3 hal yang kalau bisa kita ambil Bapak Ibu, rekan-rekan, mengenai yang mendasari bagaimana jika kita melakukan proses mentoring. Jadi ada Kaca menjelaskan bahwa pentingnya untuk menemukan missing link atau sesuatu yang hilang dalam diri menti kita sehingga dia dapat kembali fokus untuk menyelesaikan proses mentoringnya. Kemudian menginspirasi para menti-menti di awal sehingga kepercayaan dari mereka untuk melanjutkan proses mentoring ini semakin besar. Dan terakhir, sebagai seorang mentor, jangan ragu untuk memberikan challenge yang sifatnya membangun sehingga apa yang setelah dilakukan selama proses mentoring tersebut ada bentuknya gitu ya. Jadi mereka bisa level up, bisa terupgrade lah ya skillnya. Gitu mungkin ya Kaca. Betul Baik. sekali. Bapak Ibu, rekan-rekan, boleh dong disaringkan pembelajaran atau apa yang didapatkan selama 2 jam ke depan, itu ya, boleh dituliskan di kolom chat. Aduh, saya tadi terinspirasinya di bagian ini banget nih Kaca gitu ya. Sehingga apa yang Bapak Ibu tuliskan bisa juga ikut menginspirasi dari peserta lainnya yang ada di virtual meeting di siang hari ini ya. Jadi kita belajar dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari juga. Silakan, dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan insight pembelajaran yang didapatkan di sosial media masing-masing. Jangan lupa di tag ya, bisa ke akunnya Kaca, kemudian ke akunnya di IG Tempat Trainers Guild, sehingga orang-orang lain di luar sana juga ikut bisa belajar gitu ya. Oh, proses penting dari mentoring itu seperti apa ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk men-sharingkan insight positif yang didapat selama 2 jam hari ini. Nah, Kaca, kita berfoto bersama dulu ya tadi di awal. Ini silahkan Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, yuk dibuka. Kita akan ini foto bersama. Di saya ini ada 3 slide ya. Ada 3 slide, nanti kalau mau ada gaya tertentu boleh nih Kaca. Mau gayanya seperti apa? Terangil. Ada gaya khusus? Tidak ada Kaca? Nggak ada. Oke, kita mulai ya. Dari slide pertama. Cheese. Bentar, ini ada pop-up message dulu. 1, 2, 3, senyum. Slide ke-1 ya. Kemudian kita masuk ke slide kedua. Siap-siap slide kedua, entah di slide keberapa Bapak Ibu ya, tapi senyum. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Banyak ya slide-nya. Ada 142 orang, Kaca, luar biasa. Senyum 1, 2, 3. Sebentar nih, masih ada pop-up message. Sebentar, yang ketiga diulang dulu, ada pop-up message ya. Saya enak. Nyambi, gue kerja sama Nyambi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Kaca, terima kasih Kak Vivi. Iya, saya kembalikan kalau gitu ke Mbak Risa ya dari MSIB Kampus Merdeka.
Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih Kaca yang sudah memperkaya kami ya Terima dengan kasih banyak. Semoga experience di bermanfaat dunia semuanya. mentoring. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu di program-program kerjasama berikutnya antara Tempat Trainers Guild dengan MSIB Kampus Merdeka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.